Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihasub wa ala ali wa sahbi wa man ilaihi mansub. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali hari ini seperti biasa. Saya akan bercerita mengenai keajaiban sholawat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai kisahnya Syekh Al-Farasdak rahimahullahu ta'ala. Al-Farasdak adalah seorang pemuda yang selama hidupnya senantiasa memiliki kegemaran mengarang-arang syair dan pujian-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qasidah yang kita bilang biasanya. Dan Syekh Al-Farasdak adalah seorang pemuda yang senantiasa rajin beribadah. Seperti biasa, beliau melaksanakan ibadah umroh setiap bulannya. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, beliau senantiasa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau selalu mengumandangkan pujian-pujian, syair-syair yang indahnya, dengan penuh ketulusan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dan kebetulan pada saat itu, pada saat Syekh Al-Farasdak mengumandangkan pujian-pujian yang indah kepada Rasulullah SAW, tidak disadarinya ada seorang lelaki yang sangat membenci perbuatannya. Ada seorang lelaki yang tidak suka dengan perbuatannya Syekh Al-Farasdak. Tidak suka dengan pujian-pujian yang dilantunkan untuk Rasulullah, tidak suka untuk mendengarkan syair-syair yang indah untuk Rasulullah. Hingga lelaki tersebut marah. Dan marah, benar-benar marah, ingin mencelakai Syekh Al-Farasdak. Setelah selesai Syekh Al-Farasdak berziarah ke makam Rasulullah, si lelaki tersebut mengikuti Syekh Al-Farasdak dan menyapa, mengatakan ingin mengajak Syekh Al-Farasdak bertandang ke rumahnya, ingin menjamu makan. Maka pergilah Syekh Al-Farasdak bersama lelaki tersebut. Pergi berjalan jauh sampai meninggalkan kota Madinah, keluar dari kota Madinah. Sampailah di rumah si lelaki tersebut. Begitu sampai di rumah si lelaki tersebut, masuklah Syekh Al-Farasdak ke rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya, tiba-tiba si lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku paling membenci orang yang memuji-muji Muhammad. Aku sangat tidak menyukai orang-orang yang memuji Muhammad. Maka aku undang kau datang ke rumahku, akan kugunting lidahmu." Langsung kemudian lelaki tersebut mengambil lidahnya, menarik lidahnya Syekh Al-Farasdak dan mengguntingnya. Setelah tergunting lidahnya, Syekh Al-Farasdak tentunya menangis kesakitan. Sambil menangis kesakitan, Syekh Al-Farasdak terus berjalan lagi menuju makamnya Rasulullah SAW. Sambil membersihkan darahnya, menanggung rasa sakit, di hatinya rasa sedih, menuju kembali ke makam Rasulullah SAW. Sesampainya di makamnya Rasulullah SAW, Syekh Al-Farasdak berkata, "Ya Allah ya Rabb, jika seandainya yang berada di makam ini tidak menyukai pujianku, tidak menyukai syair-syair yang aku panjatkan, yang aku lantunkan, maka biarkanlah lidahku ini tidak tersambung lagi. Biarkanlah aku tidak bisa berbicara seumur hidup. Karena tujuanku berbicara adalah untuk memuji Rasulullah SAW." Sambil memegang lidahnya yang digunting tadi, yang diserahkan oleh lelaki yang telah menggunting lidahnya. Dia memegang lidahnya sambil menangis, sambil menahan rasa sakit, akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya tersebut, dia bermimpi Rasulullah SAW datang dan berkata, "Ya Syekh Al-Farasdak, coba berikan kepadaku lidahmu yang tadi digunting oleh seseorang." Maka Syekh Al-Farasdak memberikan lidahnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil dan menaruhnya kembali di mulutnya Syekh Al-Farasdak. Seketika itu Syekh Al-Farasdak terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun dari tidurnya, dia mendapatkan ternyata lidahnya telah tersambung kembali. Dengan gembira dia berkata bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulullah ridho akan syair-syair yang dia kumandangkan untuk Rasulullah SAW. Pulanglah kembali dia ke rumahnya. Seperti biasa di bulan berikutnya, dia pergi kembali melaksanakan ibadah umroh dan berziarah ke makam Rasulullah SAW.
Seperti biasa setelah dia berziarah, setelah dia mengumandangkan syair-syair yang indah untuk Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang menyapanya kembali. Menyapa kembali dan berkata, "Hai pemuda," katanya, "aku ingin mengajakmu ke rumahku. Ingin mengajakku ke rumahku untuk menjamu engkau makan." Seperti yang dia rasakan seperti sebulan yang lalu. Tapi karena Syekh Farasdak adalah orang yang baik, tidak pernah memiliki rasa syakwa sangka atau suuzon kepada siapapun, maka dia menerima ajakan pemuda yang tadi. Berjalanlah dia seperti kejadian yang dulu, berjalanlah dia sampai meninggalkan kota Madinah, sampailah ternyata di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Kaget sebetulnya, Syekh Al-Farasdak kaget. Wah, dia bilang, ini rumah yang kemarin yang saya datang. Yang waktu saya digunting lidahnya, dia berpikir demikian. Tapi karena dia adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap masuk. Masuklah dia bersama pemuda yang tadi mengajaknya. Begitu sampai di dalam rumah, dia melihat ada sebuah kurungan besar atau kandang yang besar berisi kera yang sangat besar. Berisi kera yang sangat besar. Dia kaget. Dia berkata, "Ya, anak muda, apa ini?" Anak muda itu berkata, "Ya Tuan," katanya, "ya Syekh, sesungguhnya kera itu adalah ayahku. Aku ingat engkau adalah pemuda bulan lalu yang datang ke rumah ini dan digunting lidahnya oleh ayahku. Maka ketika engkau pulang, besoknya Allah menghukum ayahku menjadi seekor kera yang sangat besar. Setiap hari dia mengamuk, berteriak-teriak, tak ada hentinya. Aku berkata kepada Allah," kata anak muda itu, "jika seandainya ayahku tidak bisa sembuh, tidak bisa kembali menjadi manusia, biarlah dia mati." Namun seketika itu, Syekh Al-Farasdak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan kepada anak muda itu bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan ayahmu. Aku tidak punya rasa dendam lagi kepada ayahmu. Semoga Allah mengampuninya. Seketika itu juga ayahnya yang menjadi kera itu mati. Nah, ketika mati, ayahnya anak muda itu yang menggunting lidahnya Syekh Al-Farasdak kembali menjadi manusia. Maka dengan kejadian tersebut, benarlah firman Allah yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 166. Allah berkata, "Falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Apabila mereka merasa sombong dengan perbuatan yang Allah larang, tapi mereka tetap mengerjakannya, maka Allah menjadikan mereka kera yang hina. Artinya dengan kejadian ini, haruslah kita ambil hikmahnya bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa memuji Rasulullah. Orang-orang yang senantiasa bersolawat, orang-orang yang senantiasa menggantungkan hatinya, menggantungkan kerinduannya, menggantungkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Allah selalu menjaga, Allah melindungi orang-orang yang senantiasa bersolawat. Mari kita bersama senantiasa bersolawat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Man sholla alayya wahidatan sallallahu biha asara." Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan memberikan kebaikan, memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Mari kita sama-sama senantiasa bersolawat sebagai bukti cinta dan rasa kita yang sangat penuh lahir dan batin kepada Rasulullah SAW. Penuh cinta, penuh mengagungkan kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika.